Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa an-nabiyyil mujtaba Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat ke-100 dan 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bihulamin halim. Shadaqallahul azim. Siapa di antara kita yang tidak mengenal kalimat itu? Kalimat doa yang abadi dan diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an itu. Kalimat doa yang meluncur dari lisan Nabiullah Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Bahkan beliau adalah bapaknya kita kaum muslimin secara keseluruhan. Kalimat doa yang luar biasa itu, yang hampir nyaris seluruh orang tua mendoakannya untuk anak-anaknya. Tentunya orang-orang tua yang beriman, yang mengerti nilai-nilai kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan oleh fitrah dirinya. Mari kita perhatikan sejenak dua ayat yang kita bacakan tadi. Yang di dalamnya ada doa Nabi Ibrahim tadi. Ada dua poin yang mesti kita perhatikan. Yang pertama untuk orang tua, yang kedua adalah untuk anak. Yang pertama untuk orang tua, ketika Nabi Ibrahim mendoakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh, salihin. Lalu kemudian Allah menjawabnya dengan kalimat di ayat 101. Fabasyarnahu bihulamin halim. Lalu kami gembirakan Ibrahim itu dengan hadirnya seorang anak yang halim. Halim yang diberi, sementara saleh yang diminta. Apa itu halim? Halim adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki sifat hilm. Dan sifat hilmun itu, jamaah yang dirahmati Allah, memiliki 4 makna, sekurang-kurangnya. Ada 4 makna. Yang pertama kecerdasan, yang kedua kesantunan, yang ketiga kesabaran, dan yang keempat adalah kestabilan jiwa. Keempat makna ini terangkum di dalam kata hilmun. Orangnya disebut dengan halim. Nah, pertanyaan kita adalah, kenapa yang diminta saleh, anak yang saleh, tapi kemudian yang dipenuhi adalah halim? Kenapa tidak diberi pula bihulamin saleh? Atau diminta justru Rabbi habli minal halimin, gitu. Kenapa seperti itu Allah menjawab doa tadi? Ini rahasia. Rahasianya adalah terjawab di dalam surat Hud, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menjelaskan tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ayat ke-75 Allah taala berfirman, Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sungguh Ibrahim itu adalah seorang yang halim, seperti tadi maknanya. Kemudian dia awah, sangat penyayang, dan yang ketiga dia adalah munib, cepat kembali kepada Allah. Apa yang kita maksudkan dengan menghubungkan dua ayat ini? Satu di surat Saffat, satu di surat Hud ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ternyata kesolehan yang Allah berikan untuk anak Nabi Ibrahim Ismail itu adalah kesolehan yang sebelumnya juga sudah kuat ada di dalam diri seorang ayah Ibrahim. Maka kita bisa katakan, kita minta kesolehan kepada Allah, silahkan. Kita minta anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, silahkan. Tapi kesolehan apa yang ada di dalam diri kita? Kesolehan apa yang kuat di dalam diri orang tua? Maka kesolehan itulah yang akan Allah berikan kepada anak-anak dalam pemenuhan doa Rabbi habli minas salihin tadi. Maka kuncinya adalah kesolehan orang tua. Kesolehan anak sangat bergantung kepada kesolehan orang tua. Seperti apa kesolehan diri orang tua, maka seperti itulah kesolehan diri anak. Maka dari segala macam bentuk kesolehan, takwa soleh, ikhlas soleh, sabar soleh, syukur soleh, dermawan soleh, ya, bertutur kata yang sopan santun, itu soleh. Maka segala kebaikan kesolehan itu, agak 1-2 kita kuatkan di dalam diri. Mudah-mudahan ketika kita doakan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Allah yang bekerja, Allah yang menurunkan kesolehan diri kita itu kepada anak-anak kita. Maka yang pertama bagi orang tua, solehkan diri,
kuatkan satu kesolehan, dua kesolehan di dalam diri, lalu doakan Rabbi habli minas solihin, Allah yang akan menurunkan kesolehan diri kita kepada anak-anak kita. Yang kedua, untuk anak-anak, kalimat Allah mengatakan fabasyarnahu bihulamin halim, kami gembirakan dia dengan anak yang halim. Maka satu catatan bagi anak, bahwa ternyata yang menggembirakan orang tua adalah ketika anak mampu melanjutkan kebaikan orang tua. Orang tuanya halim, anaknya halim. Maka muncullah kegembiraan di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bagi setiap anak, ketahuilah, kalau kita ingin membahagiakan orang tua kita, maka kenali kebaikan diri orang tua. Kenali kesolehan diri orang tua. Maka usahakan agar kesolehan orang tua itu, agar kebaikan diri orang tua itu tetap berlaku di dalam kehidupan melalui diri kita, anak keturunannya. Mudah-mudahan dua catatan ini. Satu untuk orang tua agar mensolehkan diri guna keturunan, kemudian mendapatkan pula kesolehan yang sama. Dan yang kedua bagi anak keturunan, mari kita kenali kesolehan diri orang tua kita dan kemudian kita lanjutkan kesolehannya, kebaikannya. Ya, karena itulah kunci kebahagiaan, di antara kunci kebahagiaan orang tua yang didapatkan dari anak-anak mereka. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.